Omon-omon katanya Pak Prabowo, omon-omon. Karena pemerintah kadernya sendiri yang dibawa tidak sama dengan kader yang di pusat. Ini namanya pengkhianatan sama presiden. Airnya melimpah, Pak. Nih, airnya sangat melimpah. Bulan Agustus, airnya seperti ini, sangat melimpah. Air yang jernih dari Sungai Mayang mengalir pelan, membelah persawahan di Dusun Kerajaan, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari. Dari dulu, irigasi ini tak pernah kering sepanjang tahun. Airnya bening karena berasal dari pegunungan. Bagi para petani, inilah nadi kehidupan. Kalau ini irigasi dari Sungai Mayang. Berkat aliran itu, mereka bisa menanam padi 3 kali dalam setahun. Tidak ada tumpang sari, tidak ada tanaman selingan, hanya padi, satu-satunya sebagai sandaran hidup. Ini kemewahan luar biasa bagi rakyat Jember. Namun keindahan itu kini sedang menunggu ajal. Sejak Bupati Muhammad Fawaid menandatangani surat keputusan yang mencabut status lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B, sawah-sawah di Sumbersari, termasuk di Keranjingan, tak lagi punya tameng hukum. Ini yang terdampak LP2B, Pak. Ini pengairannya sepanjang tahun, tidak pernah sat, meskipun tak hujan 5 bulan sudah. Enak. Ini tidak pernah ada pengeringan di sini. Ini luas total Kelurahan Keranjingan sawah 238 hektar. Itu bisa ditanami padi 3 kali. Sawah ini bisa saja sewaktu-waktu berubah jadi perumahan atau ruko. Itu artinya kami para petani tinggal menghitung hari, ujar Abdul Fasih, tokoh petani yang juga pengurus Gapoktan setempat. Fasih tak bisa menutupi kekecewaannya. Ia masih ingat jelas pernah berdiri bersama Fawaid di lapangan Keranjingan. Saat itu, Fawaid berjanji akan melindungi sawah-sawah rakyat melalui tata ruang dan aturan yang jelas. Baru kemarin, pemerintah berjanji akan memperjuangkan sawah-sawah yang produktif. Tapi fakta kenyataannya sekarang apa? Baru kemarin, dia menyampaikan akan membikinkan Perda RT RW. Tapi kenyataannya, omongannya dimakan sendiri. Itu kekecewaan saya selaku Gapoktan Kelurahan Keranjingan. Waktu dulu ingin ketemu dengan petani, saya siapkan. Pemerintah berjanji akan secepatnya kalau saya jadi, akan saya bikin peraturan Perda RT RW. Tapi fakta lebih jauh, Fasih menuding Fawaid sebagai pengkhianat program swasembada pangan yang sedang digelorakan Presiden Prabowo. Sebagai kader partai dan pejabat daerah, seharusnya Fawaid menjadi garda depan menjaga tanah pangan rakyat. Tapi yang terjadi, ia hanya jadi kader omon-omon. Baru seumur Jagung menjabat, sudah melupakan janjinya dan berpihak pada orang kaya dengan mengorbankan petani miskin. Setelah ini jangan bilang pemerintah swasembada pangan, omong doang. Omon-omon katanya Pak Prabowo, omon-omon. Karena pemerintah kadernya sendiri yang dibawa tidak sama dengan kader yang di pusat. Ini namanya pengkhianatan sama presiden. Kemarahan Fasih mewakili suara petani Keranjingan yang hidup sepenuhnya bergantung pada sawah padi. Bagi mereka, sawah bukan sekadar tanah, melainkan ruang hidup, sumber pangan, dan identitas. Pencabutan LP2B berarti memutus nadi itu. Jika sawah-sawah ini benar-benar hilang ditelan beton, maka yang lenyap bukan hanya gabah dari lumbung, tapi juga harapan sebuah generasi. Kini, Fasih menuntut 2 hal. Bupati Fawaid mencabut keputusannya, dan DPRD berani membuat pembatalan SK tersebut. Tolonglah, sebelum pengambilan kebijakan, panggil semuanya yang berkaitan dengan pertanian, dimusyawarahkan. Jangan syukur-syukur ambil keputusan. Saya mengharap kepada pemerintah, tolonglah terkait LP2B tolong dikaji ulang. Kasihan, Pak.
Kasihan petani, kasihan buruh tani, kasihan yang menggantungkan nasibnya di nasibnya bekerja di pertanian. Tuh, saya tidak bisa cerita kalau masalah pertanian. Saya soalnya tahu sendiri saya. Hidup saya petani, termasuk keluarga saya semuanya buruh. Saya menjodohkan anak dari buruh tani, mengkuliahkan anak juga dari buruh tani. Kini masyarakat petani di Sumbersari dan Kaliwates hanya bisa menunggu apakah Bupati Fawait berani menepati janji kampanyenya atau justru memilih tunduk pada kepentingan investor. Jika SK tak kunjung dicabut, sejarah akan mencatat bahwa sawah subur di jantung kota ini dikorbankan demi balas budi politik dan kepentingan modal, bukan demi masa depan pangan rakyat Jember. Ingat, jenengan jadi pimpinan itu karena ada masyarakat, ada petani, termasuk saya sendiri. Saya dulu memperjuangkan jenengan, mati-matian saya. Dari Jember, Saiful Rahman Expos Update melaporkan.